Timnas Indonesia siap taklukkan Piala AFF 2024. Misi besar rebut takhta Asia Tenggara. Timnas Indonesia siap memanaskan persaingan di Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola bergengsi di Asia Tenggara ini digelar mulai Desember 2024 hingga Januari 2025. Begini penjelasannya. Untuk persiapan ajang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia fokus uji ketahanan fisik saat TC jelang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center, kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Begini penjelasannya. Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand gabung, sudah 23 pemain ikuti TC Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Satu per satu pemain abroad mulai bergabung ke Timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Shin Tae-yong lihat sendiri Ilkan Bagot bagaimana. Ilkan Bagot, salah satu bek andalan Timnas Indonesia, tetap menjadi sosok yang dinanti kehadirannya di skuad asuhan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia siap taklukkan Piala AFF 2024. Misi besar rebut takhta Asia Tenggara. Timnas Indonesia siap memanaskan persaingan di Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola bergengsi di Asia Tenggara ini digelar mulai Desember 2024 hingga Januari 2025. Begini penjelasannya. Kompetisi yang selalu dinantikan ini akan mempertemukan tim terbaik di Asia Tenggara dan skuad Garuda siap menyongsong turnamen dengan tekad besar untuk meraih gelar juara pertama mereka. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, serta pemain senior yang berpengalaman, skuad Garuda optimis bisa menghadapi tantangan besar di turnamen ini. Tahun ini Garuda membawa semangat baru dan kepercayaan diri tinggi untuk menjadi raja baru Asia Tenggara setelah sebelumnya sukses mencapai round 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi sempurna antara pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, dan pemain senior yang syarat pengalaman, Indonesia optimis mampu menembus batas dan membawa pulang trofi yang telah lama dinantikan. Hasil positif ini tak lepas dari dukungan supporter yang setia dan kualitas tim yang terus berkembang. Semangat baru dan optimisme tinggi membawa harapan besar untuk Timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Komposisi tim yang solid dan permainan yang semakin matang membuat Indonesia semakin siap untuk menghadapi rival-rival tangguh di turnamen ini. Bagi Timnas Indonesia, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah kesempatan untuk mencatatkan sejarah baru dan membuktikan bahwa Garuda mampu menaklukkan Asia Tenggara. Untuk persiapan ajang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia fokus uji ketahanan fisik saat TC jelang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center, kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Begini penjelasannya. Latihan kali ini fokus pada uji ketahanan fisik pemain sebagai persiapan menjelang turnamen bergengsi se-Asia Tenggara Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menekankan pentingnya ketahanan fisik para pemain mengingat ajang Piala AFF yang akan segera dimulai. Sejak dimulai pada 28 November hingga 4 Desember 2024, pemusatan latihan ini diikuti oleh 23 pemain yang telah bergabung hingga akhir pekan lalu.
Para pemain akan menjalani berbagai latihan intensif yang dirancang untuk memperbaiki kondisi fisik mereka sebelum bertanding di level internasional. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali, skuad Garuda akan bertolak ke Jakarta pada 9 Desember 2024 untuk selanjutnya menuju Myanmar guna menghadapi pertandingan pertama mereka di Piala AFF 2024. Dengan persiapan matang ini, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil optimal dan memberikan perlawanan sengit dalam ajang Piala AFF yang akan digelar pada akhir tahun ini. Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand gabung, sudah 23 pemain ikuti TC Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, satu per satu pemain abroad mulai bergabung ke Timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Sebelumnya telah lebih dulu Ronaldo Kuateh bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Penyerang Muangthong United di Liga Thailand itu ikut TC sejak awal. Timnas Indonesia tengah digenjot di Pulau Dewata pada 28 November sampai 5 Desember 2024. Skuad Garuda dipersiapkan untuk mengarungi Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menyatakan Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali pada Senin (2/12 siang waktu Indonesia Tengah. Sudah 23 pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia termasuk Marcelino yang akan bergabung pada siang ini, ujar Sumarji saat dikonfirmasi bola.net Senin (2/12). Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk TC di Bali. Namun 3 pemain terpaksa dicoret karena cedera, yaitu Zaki Ashraf, Made Tito Wiratama, dan Arsa Ramadan Ahmad. Lebih lanjut, kepastian dari 3 pemain abroad juga masih abu-abu. Ketiganya yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang belum dilepas klubnya ke Timnas Indonesia. Sedangkan Asnawi Mangkualam bakal bergabung dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pemain Port FC di Thailand itu direncanakan menyusul skuad Garuda ke Myanmar. Shin Tae-yong lihat sendiri Elkan Bagot bagaimana. Elkan Bagot, salah satu bek andalan Timnas Indonesia, tetap menjadi sosok yang dinanti kehadirannya di skuad asuhan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut penjelasannya. Namun hubungan antara pemain jangkung tersebut dengan pelatih Shin Tae-yong belum menunjukkan tanda-tanda membaik, memicu spekulasi panjang di kalangan penggemar Timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot sudah jarang terlihat membela Timnas Indonesia, bahkan dalam laga-laga penting sekali berkualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga kini pelatih asal Korea Selatan tersebut belum memberikan sinyal untuk memanggilnya kembali. Terakhir kali Elkan Bagot membela Timnas Indonesia adalah saat Piala Asia 2023, di mana ia tampil sebagai starter pada 2 laga menghadapi Irak dan Australia. 1 laga lainnya dijalaninya sebagai pemain cadangan. Permasalahan mulai memanas ketika Elkan Bagot absen di Piala Asia U20 2024 dengan alasan jadwal yang berbenturan dengan agenda klubnya. Ketidakhadirannya semakin terasa mengingat Timnas Indonesia saat itu kehilangan Rizky Ridho dan sangat membutuhkan pemain bertahan berpengalaman. Pada periode yang sama, Timnas Indonesia menjalani laga penting melawan Guinea di play-off Olimpiade 2024. Namun absennya Elkan memicu berbagai dugaan, salah satunya bahwa ia enggan membela Timnas Indonesia. Dugaan ini diperkuat oleh laporan yang menyebutkan Elkan Bagot sedang berlibur bersama pasangannya. Pernyataan Shin Tae-yong kala itu menambah panas situasi. Sang pelatih memberikan komentar yang menyiratkan adanya ketidakpuasan terhadap sikap Elkan. Jika Timnas Jepang menang atas Bahrain, apakah Timnas Indonesia akan meroket ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?
Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang kukuh sendirian di puncak dengan koleksi 16 angka. Berikut penjelasannya. Mengekor di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Kemudian berturut-turut di posisi 3, 4, 5, dan 6 klasemen grup C ditempati timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mendulang 6 angka. Timnas Indonesia berada di posisi lebih baik ketimbang 3 negara di bawahnya karena unggul produktivitas dan selisih gol. Melihat kondisi di atas, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sebab skuad Garuda julukan timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan di matchday ke-7 grup C yang berlangsung Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia akan bersua Australia di markas lawan. Berhubung diperkuat Kevin Dix, Maes Hilgers, hingga oleh Romanic, timnas Indonesia berpeluang menang atas Australia di kandang lawan. Namun sekalipun menang atas Australia, apakah timnas Indonesia otomatis naik ke posisi 2 klasemen grup C? Jawabannya belum. Sebab di matchday ke-7 grup C, Arab Saudi hanya akan menjamu Cina. Saat ini timnas Indonesia hanya unggul produktivitas gol dari Arab Saudi, tapi tidak dengan selisih gol. Jika Arab Saudi menang selisih 2 gol atas Cina dan timnas Indonesia cuma menang selisih 1 gol dari Australia, posisi 2 akan ditempati Arab Saudi asuhan Harvard Knight. Karena itu, harapannya laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Laga bisa saja berakhir imbang. Sebab Arab Saudi lebih sering imbang saat main di kandang sendiri, yakni dengan perincian 2 imbang dan 1 kalah. Selain laga di atas, ada match lain yang juga memengaruhi nasib timnas Indonesia. Pertandingan yang dimaksud mempertemukan Jepang versus Bahrain. Besar harapannya Jepang menang atas Bahrain. Jika Jepang menang atas Bahrain dan timnas Indonesia menang atas Australia, skuad Garuda akan unggul 3 angka dari Bahrain. Jepang sendiri dijamin memburu kemenangan atas Bahrain. Sebab kemenangan atas Bahrain memastikan Jepang lolos Piala Dunia 2026. Koleksi 19 angka membuat mereka takkan terlempar dari posisi puncak klasemen hingga akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa Ivar Jenner dan Justin Hubner, bagaimana line-up ideal timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024? Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan diperkuat oleh 2 pemain abroad andalan, Ivar Jenner dan Justin Hubner, ketika melakoni turnamen Piala AFF 2024 ini. Berikut penjelasannya. Skuad Garuda segera disibukkan oleh Piala AFF 2024 di bulan Desember ini, setelah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jeda internasional berikutnya baru digelar pada Maret 2025 mendatang, dengan timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan kemudian menjamu Bahrain. Shin Tae-yong memilih untuk mengandalkan para pemain U22 untuk Piala AFF 2024. Dengan tujuan meregenerasi skuad sekaligus menyiapkan tim untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dia memanggil beberapa pemain senior, namun beberapa di antaranya seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner kemungkinan batal gabung karena terganjal oleh izin klub. Justin sampai hari ini tidak ada kabar kemungkinan tidak bisa bergabung, kata manajer timnas Indonesia Sumarji di Bali United Training Center pada Jumat 29 November 2024. Lantas ada beberapa pemain seperti Ivar belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan klubnya, tapi kemungkinan juga kecil, tambahnya.
Tanpa adanya Ivar Jenner dan Justin Hubner, Shin Tae-yong masih memiliki banyak pemain senior lainnya di skuad yang bisa diandalkan. Asnawi Mangkualam yang diperkirakan bakal menjadi kapten telah dikonfirmasi tersedia bersama Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari pun tampaknya sudah siap untuk menjadi andalan. Karena status mereka sebagai pemain tim senior, kelima pemain yang telah disebutkan di atas pun diharapkan menjadi starter pada Piala AFF 2024. Ada Rafael Struijk juga yang dipanggil namun masih belum bisa dipastikan karena klubnya, Brisbane Roar, dikabarkan baru bisa melepasnya setelah timnas Indonesia masuk semifinal. Menimbang ketidakpastian tersebut, maka Hoki Caraka kemungkinan bakal berduet bersama striker Persis Solo Arkan Kaka dan Ronaldo Kuatah di lini serang. Marcelino Ferdinand yang bisa bermain sebagai penyerang sayap bisa ditarik sebagai gelandang seiring dengan ketiadaan Ivar Jenner. Dia pun bakal berduet dengan Arkan Fikri yang sudah tampil reguler di Arema FC. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam adalah garansi starter, namun Shin Tae-yong juga bisa mengandalkan bek sayap Persija Jakarta Doni Tri Pamungkas di sayap kiri jika diperlukan. Di lini pertahanan, untuk menemani Muhammad Ferrari, Kadak Arol yang telah menjadi andalan di tim U20, kemungkinan bakal menjadi andalan. Bersama Kakang Rudianto yang sudah menjadi pemain reguler di Persib Bandung. Yang menjadi teka-teki adalah siapa yang mengisi di bawah Mistar dengan Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Ikram Al-Ghifari, dan Erlangga Setio punya kesempatan mencuri perhatian Shin Tae-yong lewat TC. Sudah jauh-jauh hari Juan Sebastian Veron ramal masa depan timnas Indonesia. Katanya pasukan Shin Tae-yong akan lolos Piala Dunia 2025. Berikut penjelasannya. Legenda Argentina Juan Sebastian Veron pernah ramal masa depan timnas Indonesia yang kini mulai terbukti benar. Timnas Indonesia sedang menjadi perbincangan dunia usai berhasil meraih beberapa prestasi di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Round 4 kualifikasi Piala Dunia main di tempat netral. Timnas Indonesia waspada dicurangi jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Begini penjelasannya. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski cuma tertinggal 1 angka dari Australia, faktanya tak mudah bagi timnas Indonesia menggapai posisi tersebut. Target realistis bagi timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Jika finish di posisi 3 atau 4, timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Juara di masing-masing grup dalam kurung 2 negara lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up grup harus tampil di playoff zona Asia. Mengutip dari Al Jazeera, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di tempat netral. Laga pun digelar singkat, yakni pada FIFA Matchday Oktober 2025. Melihat AFC yang gemar memilih negara Asia Barat sebagai tuan rumah. Bukan tak mungkin tuan rumah grup A dan B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu dari negara asal Timur Tengah. Ironisnya, peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan besar diisi tim asal Asia Barat.
Hal itu merujuk kepada posisi di klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penghuni peringkat 3 dan 4 grup A adalah UEA dan Qatar. Sementara itu penghuni peringkat 3 dan 4 grup B adalah Yordania dan Oman. Terakhir, dari grup C ada Arab Saudi. Tercatat hanya timnas Indonesia peringkat 3 klasemen sementara grup C yang tidak berasal dari Timur Tengah. Timnas Indonesia sendiri memiliki kenangan buruk saat menghadapi tim Timur Tengah di Asia Barat. Masih hangat dalam ingatan ketika timnas Indonesia U23 dicurangi wasit saat kalah 0-2 dari tuan rumah Piala Asia U23 2024, Qatar U23. Selain itu, timnas Indonesia juga pernah dirugikan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang satu harapannya siapapun lawannya timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik.